1 Nanti orang. kalau misalnya ada bukaan kayak ini kan kemarin dibukanya Maret ya. Misalnya tahun Golden Palace nanti ada Hotel bukaan, beralamat ini pasti di bisa Jalan diklik nih. Sriwijaya nomor 78 Mataram. Nanti dibaca aja Membutuhkan syaratnya waiter sama jabatan yang dan ditawarin. waitress Jadi 3 kalau misalnya orang. di Korea, Room jabatan yang attendant ditawarin itu ada 1 dua. orang. Sound Yang pertama baru engineering 1 orang. yang Post kedua perikanan. controlling Saya nggak saranin Post masih controller 1 orang. lulusan perikanan kan ya. Jadi lulusannya PT Krida Dynamic Altinusa, Jalan Ahmad Yani, kilometer 3, Narmada, Lombok Barat. ini semua syaratnya ada. Membutuhkan Yang di depan ini admin persyaratannya. HR 1 orang, Cara pendaftarannya admin juga ada di Honda sini. 2 Ini mulai dari orang, jadwalnya, sekretaris 1 orang. Halo sahabat Fitra NTB, kali ini kami menghadirkan pengamat kebijakan publik untuk memintai tanggapan terkait fenomena angka pengangguran yang ada di Nusa Tenggara Barat yang didominasi oleh lulusan SMA sederajat. Langsung saja kita mintai tanggapan Pak Hendriadi selaku pengamat kebijakan publik. Jadi berdasarkan Badan Pusat Statistik di NTB menyatakan bahwa jumlah pengangguran di NTB itu didominasi oleh lulusan SMA sederajat pada 3 tahun terakhir ini. Jadi bagaimana tanggapan Bapak? Ya, menurut saya ini satu pena yang menggelisahkan. Jadi peningkatan angka pengangguran yang didominasi oleh lulusan SMK sederajat atau SMA sederajat. Ini menunjukkan bahwa pasar kerja kita terbatas. Yang kedua, memang kualitas dari lulusan kita juga perlu menjadi perhatian, sehingga nanti ketika dia mencari kerja, lulusan SMK ini sudah siap kerja. Jadi tantangannya di situ. Menurut saya yang menjadi catatan kita adalah dia didominasi oleh satu faktor yang sangat penting di pasar kerja. Itu pertama soal kualitas lulusan, yang kedua ini soal pasar kerjanya sendiri, ada atau tidak, lowongan kerjanya ada. Menjadi tantangan tidak hanya bagi angkatan kerja itu sendiri, tapi juga bagi pemerintah untuk mendorong terciptanya lapangan kerja baru supaya angkatan kerja yang besar ini yang didominasi oleh lulusan SMA atau SMK sederajat ini bisa terserap. Menurut Bapak bagaimana korelasi antara jumlah pengangguran lulusan SMA sederajat dengan kualitas pendidikan yang ada di NTB saat ini? Menurut saya sangat-sangat berkorelasi. Pasar kerja tidak mungkin menerima kualitas lulusan dengan nilai kompetensinya tidak memadai. Pasar kerja mencari mana yang relevan dengan apa yang dibutuhkan. Pasar kerja membutuhkan seorang ahli, katakanlah ahli perhotelan, maka dunia pendidikan harus menciptakan yang ahli perhotelan yang kompetensinya memadai. Itu tantangan yang menurut saya harus diselesaikan terutama oleh satuan pendidikan. Dia harus mampu menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi maksimum, bukan hanya minimal. Dia harus punya kompetensi yang maksimal sehingga punya nilai lebih bagi pasar kerja. Oke, baik Pak. Kemudian kira-kira menurut Bapak apa yang harus dilakukan oleh lulusan SMA sederajat ini untuk agar bisa terserap di dunia kerja formal? Terlepas dari ini kan mereka sudah lulus ya, artinya bahwa ada fenomena meningkatnya angkatan kerja yang didominasi oleh lulusan SMK sederajat. Artinya itu kan menimbulkan pengangguran baru, atau istilahnya
yang sering digunakan oleh statistik itu tingkat pengangguran terbukanya akan bertambah. Nah, problemnya adalah tentu yang pertama harus dilakukan oleh tidak hanya satuan pendidikan, saya kira angkatan kerja sendiri itu juga harus meningkatkan kapasitas dirinya, kompetensinya, ikut dalam, misalnya Dinas Tenaga Kerjaan kan memiliki balai latihan kerja, dia harus meningkatkan kompetensinya di balai latihan kerja, pelatihan-pelatihan, mungkin juga mengikuti program-program magang yang diselenggarakan oleh dunia usaha atau pasar kerja, dan juga meningkatkan kompetensinya secara mandiri, apakah dengan menambah pengetahuan, wawasan, pengalaman kerja dia, dan tidak lupa bahwa lulusan yang ada ini kan dia tidak mesti harus mencari lapangan kerja, dia bisa menciptakan lapangan kerja baru. Artinya kalau dia menjadi wirausahaan baru, kan akan ada orang-orang atau lulusan-lulusan yang bisa dia serap, yang sesuai dengan bidang usaha yang dia tekuni. Apakah misalnya dia membuka usaha restoran atau produk-produk olahan makanan, minuman, atau barangkali mungkin dia jadi event organizer karena keahlian dia di situ, desain grafis, macam-macam. Jadi kalau dia mampu membuka lapangan kerja baru, itu nilai tambah yang bagus untuk angkatan kerja yang lain, di mana dia bisa juga menjadi super sistem bagi angkatan kerja yang tidak terserap di pasar kerja, sehingga dia bisa istilahnya mensupport atau menjadi daya dukung bagi angkatan kerja yang tidak terserap.